Generasi yang disebut-sebut sebagai paling inovatif, tetapi juga paling banyak dikritik. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Gen Z memasuki dunia kerja? halo, gue Tulus. Halo, gue Airin. Halo, saya Adam. Kita di sini bakal membahas Problematika Gen Z Di dalam industri. Gen Z merupakan generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak usia muda. Menurut Wikipedia, generasi Z atau biasa dikenal sebagai generasi Zoomers adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 termasuk kita. Menurut sensus penduduk, pada tahun 2020 oleh BPS, jumlah Gen Z mendominasi negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang menyentuh angka 74,93 juta atau setara dengan 27,94% dari jumlah total penduduk Indonesia. Usia Gen Z pada saat ini sudah menginjak usia kerja, yang dimana mereka mulai terlibat dalam dunia industri. Inilah problematika utama Gen Z di dalam dunia industri. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional atau biasa disebut Sakernas, per Februari tahun 2024, ada sekitar 3,6 juta Gen Z usia 15-24 tahun yang menganggur tahun ini. Sedangkan total pengangguran di Indonesia ada di angka sekitar 7,2 juta, yang artinya Gen Z itu menyumbang sekitar 50,29% dari total pengangguran terbuka di Indonesia. Sebenarnya, topik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran ini pada Gen Z itu juga sudah sering dibahas melalui berita-berita TV seperti TV One, CNBC Indonesia. Nggak hanya itu juga, influencer seperti Raymond Chin, Renal Kasali, dan Helmi Yahya juga pernah membahas hal ini. Nah, di sini kita itu akan merangkum pandangan mereka terhadap Gen Z. Nah, ada dua faktor penyebab dalam kasus ini. Faktor pertama yaitu faktor eksternal, dan yang kedua itu faktor internal. Dikutip dari Kak Raymond Chin dalam videonya yang berjudul Gen Z, Generasi Tanpa Masa Depan, ada 4 faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran dari Gen Z, yaitu ada masalah negara, masalah sistem edukasi, masalah lapangan kerja yang merupakan faktor eksternal, serta ada faktor internalnya, yaitu adalah masalah dari Gen Z-nya sendiri. Kita akan membahas dari faktor eksternalnya terlebih dahulu. Dimulai dari masalah negara. Karena perkembangan globalisasi yang sangat cepat, Indonesia kewalahan untuk mengimbangi kualitas negaranya dengan negara lain. Alasannya, karena banyak dari penduduk Indonesia masih belum siap dengan perkembangan teknologi, sedangkan pemerintah ingin Indonesia dapat segera bersaing dengan negara-negara maju di luar sana. Karena perbedaan point of view dari penduduk serta pemerintah, menyebabkan perkembangan negara Indonesia terhambat. Kenapa banyak dari penduduk Indonesia belum siap dengan perkembangan teknologi atau globalisasi? Hal tersebut berhubungan dengan masalah sistem edukasi di Indonesia. Selain karena masih banyak penduduk Indonesia yang berpikir bahwa pendidikan wajib hanya sampai SMA atau SMK, tidak sampai kuliah atau kuliah merupakan pendidikan tersier. Dikutip dari CNBC Indonesia, dalam salah satu beritanya menyatakan bahwa biaya UKT kuliah yang semakin lama semakin mahal. Katanya Indonesia sukses 2045, tapi kenapa pihak dalam jenjang pendidikan yang krusial ini malah menaikkan biaya UKT-nya? Selanjutnya, ada masalah lapangan kerja. Masalah ini sudah bukan masalah yang asing lagi dari tahun ke tahun, karena isu ini memang sudah sering dipermasalahkan oleh masyarakat luas. Menurut Profesor Renaldi Kasali, dalam salah satu videonya yang berjudul Gen Z, Generasi Serba Instan dan Tidak Mau Rugi, adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 silam, menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang PHK, yang dimana dampaknya masih terasa hingga saat ini. Banyak dari orang-orang lari ke pekerjaan informal seperti freelancer, influencer sosial media, dan membuka bisnis kecilan sendiri karena peluang pekerjaan formal yang semakin sedikit. Kita beralih ke faktor internalnya, yaitu masalah Gen Z-nya itu sendiri. Dikutip dari Raymond Chin, bahwa banyak dari Gen Z yang menggunakan kata-kata informal dan tidak mengenakan pakaian yang rapi saat wawancara kerja. Padahal, jika ingin melamar ke pekerjaan yang sifatnya formal, seperti pegawai kantoran, sudah sepatutnya kita menggunakan kata-kata yang profesional dan mengenakan pakaian yang rapi saat wawancara. Istilahnya, present best of the best of you, kalau mau diterima di bidang pekerjaan formal. Bukan Gen Z namanya, kalau kita nggak menyinggung soal isu mental health. Mengingat Gen Z itu sangat aware dengan hal ini.
Penelitian menunjukkan bahwa pekerja Gen Z itu lebih rentan mengalami mental health seperti stres dan burnout. Nah, akibat dari tekanan itu seperti tekanan untuk berprestasi, ketidakpastian ekonomi, dan ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungan kerjanya. Nah, menurut Dr. Elvin Gunawan, seorang psikiater dan founder dari Mental Hub Indonesia, dalam podcastnya bersama Kang Yahya, berbicara mengenai bahwa isu ini itu sebenarnya sudah ada dari generasi sebelumnya. Namun pada generasi sebelum Gen Z ini, yaitu generasi X dan Boomer, banyak juga di antara mereka yang mengalami mental health. Cuma mereka itu tidak sadar karena mereka itu nggak pernah ngomong terhadap orang tuanya ataupun atasan mereka. Berbeda dengan Gen Z yang berani untuk menyuarakan permasalahan mental health mereka kepada orang yang lebih senior. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, karena orang tua mereka itu pernah mengalami trauma atau hal yang tidak diinginkan selama hidup mereka. Nah, jadi mereka itu mendidik anak-anaknya supaya itu tidak terjadi kepada anak-anak mereka. Nah, sehingga akhirnya mayoritas Gen Z itu tidak takut untuk menyatakan opini dan keluhan mereka pada atasan, orang tua, bahkan mereka berani berbicara kepada publik melalui media sosial. Akibat adanya perbedaan ini, banyak orang yang mengeneralisasikan Gen Z itu memiliki mental tempe karena mereka berani untuk mengangkat isu mental health ke publik. Hingga mungkin terkadang ada yang berlebihan atau memanfaatkan keadaan untuk menambah engagement sosial media mereka. Selain dijuluki generasi sebagai mental tempe, Gen Z juga dijuluki sebagai generasi menang-mending. Menurut Profesor Renaldi Kasali dalam videonya yang membahas mengenai Gen Z, generasi yang serba instan dan tidak mau rugi, juga menyatakan bahwa Gen Z itu generasi yang cepat bosan karena pergantian tren yang begitu cepat dan tren-tren di sosial media mengenai tempat fasilitas kerja mereka seperti tempat kerja yang efisien, terus menyediakan fasilitas rekreasi seperti perusahaan Google. Nah, karena itu Gen Z menuntut semua perusahaan itu harus seperti perusahaan Google. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Problematika utama Gen Z dalam industrial sudah pasti adalah pengangguran. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi masalah ini? Jawabannya ini adalah teguran untuk kalian para Gen Z dari gue sebagai sesama Gen Z. Gue setuju sama statement-statement dari data-data yang sudah kami paparkan sebelumnya, terutama soal attitude kita saat bekerja. Kita udah tahu nih, faktor eksternal dari permasalahan ini apa. Nah, cara pengatasinya harus mulai dari faktor internal, yaitu dari kitanya sendiri. Nggak semuanya soal lu bro, lo juga harus aware sama yang terjadi di sekitar lo. Jangan diem aja di dalam ruang lingkup zona nyaman lo. Kalau lo juga mau dimengerti dan diperlakukan baik oleh orang lain atau senior lo atau perusahaan lo, ya lo juga harus belajar untuk mengerti dan memperlakukan orang lain baik juga. Contoh, misal fresh graduate, terus lamar di satu pekerjaan, gajinya memenuhi standar UMR, tapi nggak segede yang lo mau. Ya udah, jangan banyak maunya. Lo baru lulus bro, belum punya terlalu banyak pengalaman. Kalau pengalaman lo udah cukup, nah boleh deh lo nuntut gaji yang lebih gede. Selain itu, tekanan dari sosial media juga menjadi salah satu faktor problematika Gen Z pada saat ini. Media sosial seringkali dijadikan perbandingan antara hidup kita dan hidup orang lain. Dengan ini, jadi banyak Gen Z yang berpikir bahwa hidup mereka itu akan sempurna atau mulus dari awal sampai akhir. Hal ini mengakibatkan mereka akan cenderung tidak terlalu memikirkan masa depan atau tidak cukup mempersiapkan diri mereka untuk datangnya situasi sulit di hidup mereka. Contoh kecilnya di mana Gen Z dianggap mudah resign. Saat mereka sudah mendapat pekerjaan, mereka berekspektasi bahwa bekerja di perusahaan akan sama menyenangkannya seperti yang tergambarkan di sosial media. Mereka berekspektasi bahwa di perusahaan pekerjaannya penuh dengan kreativitas, waktunya fleksibel dan bisa bekerja di mana saja. Sementara itu, faktanya tidak sesuai dengan demikian. Tetapi mungkin berlaku untuk beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif. Banyak dari mereka baru menyadari bahwa realitas bekerja di perusahaan formal itu jauh lebih kompleks. Ada yang namanya deadline, revisi yang tiba-tiba, belum lagi dituntut untuk memberikan ide baru dalam waktu yang singkat. Memang sudah seharusnya kita pintar menyaring informasi yang kita terima melalui sosial media. Jangan menerima informasi yang kita dapatkan dari beranda sosmed kita secara mentah-mentah.
melainkan carilah dahulu kebenarannya melalui berbagai sumber. Itulah pembahasan mengenai problematika Gen Z di industri dari kami. Jika kalian ada opini lain, jangan segan-segan untuk komen di bawah. Sekian dari kami, saya Tulus. Saya Adam. Saya Airin. Dan saya Bramantio sebagai editor. Terima kasih sudah menonton.